Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya, Firdananda. Siang ini akan kami sajikan informasi menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Sulawesi, Saudara. Presiden Joko Widodo mendatangi Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Kamis 9 September hari ini. Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengendarai helikopter berwarna merah putih dari Makassar yang mendarat di Stadion Andi Ninong, Jalan Rusa, Kelurahan Matirowali, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekira pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada Kasdar Kasau yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kasdar. Halo Kasdar. Firda? Ya. Kasdar, bisa Anda jelaskan apa tujuan kedatangan Presiden Joko Widodo ini ke Wajo, Sulawesi? Halo, Kasdar. Kasdar, bisa Anda jelaskan apa tujuan kedatangan Presiden Joko Widodo ini ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan? Baik rekan Firda, terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa Tribun Network dimanapun Anda berada, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini mendatangi Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan untuk memantau, ada dua agenda besarnya, yaitu pertama memantau vaksinasi massal untuk khusus peserta didik di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kedua yaitu meresmikan bendungan pasien di Kabupaten Wajo, begitu rekan kita. Lantas bisa Anda gambarkan mungkin seperti apa suasana penyambutan Presiden Joko Widodo saat tiba begitu di Kabupaten Wajo, Sulsel? Baik rekan kita, tadi bisa dari pantauan saya di lapangan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disambut oleh warga Wajo dengan pengamanan sangat ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, kemudian Satpol PP dan Dinas Perhubungan di Kabupaten Wajo. Sejak kemarin lokasi sudah disterilkan oleh pihak keamanan hingga tadi pada saat Presiden Joko Widodo sampai ke Kabupaten Wajo, gitu kan kita. Lantas Kasdar, apa saja agenda dari Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Wajo, Sulsel ini? Baik rekan Firda, terkait dengan agenda Presiden Joko Widodo, bahwa selain vaksinasi tadi, meninjau lokasi vaksinasi untuk pertama ya di Kabupaten Wajo setelah di saat pandemi ini untuk persiapan sekolah tatap muka di Kabupaten Wajo. Juga ada bendungan Pacelor dan di Kecamatan Liliran, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Timur Kasdar Kasau atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Madura, Saudara. Pelaksanaan vaksinasi Merdeka serentak yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, Dusun Beltok, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan, Madura berjalan lancar. Santri dan ratusan warga sekitar tampak mengikuti vaksinasi tersebut dengan riang gembira. Warga yang selesai divaksin, baik dosis pertama atau kedua, langsung mendapatkan sembako berupa beras dan mie instan dari petugas. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Guswanto. Halo rekan Firda, selamat siang bersama dengan saya Guswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Pamekasan. Guswanto, bisa Anda jelaskan ada berapa banyak warga dan santri yang divaksin Merdeka di area Ponpes Asy-Syafi'iyah Pamekasan ini?
Baik, rekan Firda, terima kasih. Yang pertama dari pihak Pondok Pesantren dan juga Kepolisian Polres Pamekasan semula mentargetkan 500 orang ya yang hendak divaksin pada hari ini. Namun saat di lapangan ternyata masyarakat setempat dan juga santri yang ingin melakukan vaksinasi di Pondok Pesantren As-Safiyyah itu begitu antusias sehingga melebihi dari target yaitu mencapai 600 warga dan juga santri yang saat ini melakukan vaksinasi merdeka. Nah, rekan Firda, vaksinasi merdeka ini dilakukan serentak ya di seluruh Indonesia. Begitu pula Pamekasan yang menjadi perwakilan percontohan yaitu di Pondok Pesantren As-Safiyyah. Begitu rekan Firda. Lantas bisa Anda jelaskan mungkin sedikit mengenai jalannya, bagaimana jalannya vaksinasi bagi santri di Ponpes ini? Baik, saat vaksinasi Firda, sebelum dilakukan vaksinasi, baik masyarakat dan juga santri, mereka sebelum memasuki area pondok pesantren dan juga tempat ibadah diwajibkan untuk memakai masker terlebih dahulu ya. Di depan sangat ketat sekali penjagaannya, baik dari personel kepolisian TNI Polri dan juga dari BPBD Pamekasan, bekerja sama dengan Pemkab Pamekasan, di pintu penjagaan masuk itu melakukan penjagaan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, mereka tidak diperbolehkan masuk. Namun petugas juga menyediakan masker ya, sehingga mereka yang tidak pakai masker langsung diberikan masker. Nah setelah itu rekan Firda, mereka juga dicek suhu tubuhnya. Apabila suhu tubuh mereka melebihi dari 37 derajat, mereka tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi dan tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan pondok pesantren. Nah, begitu pula saat vaksinasi, mereka juga melakukan antri ya, tidak boleh berdesak-desakan dan tidak boleh yang namanya ada kerumunan. Sehingga vaksinasi yang dilakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Nah, warga juga begitu antusias, Firda. Jadi ada satu warga yang juga berombongan untuk melakukan vaksinasi, baik dari bapak, ibu, dan juga anaknya. Jadi mereka ini sangat antusias sekali dan mengatakan terima kasih, terutama kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan vaksinasi gratis ini terhadap masyarakat Pamekasan. Begitu rekan Firda. Lantas, Kuswanto, berapa target dari Pemkab Pamekasan sendiri dalam mewujudkan suksesnya vaksinasi merdeka ini terhadap masyarakat? Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Sekretaris Pemkab Pamekasan, Sekretaris Daerah Pemkab Pamekasan, Bapak Ketua Hartono, Pemkab Pamekasan ini mentarget sekitar 70% vaksinasi terhadap 800.000 lebih warga Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk saat ini rekan Firda, sementara vaksinasi yang sudah dicapai yaitu sekitar 20%. Namun ke belakangnya vaksinasi ini terus akan digencarkan. Nah, beberapa terobosan baru sudah dilakukan dan juga sudah diresmikan oleh Bapak Bupati Pamekasan untuk menggencarkan yang namanya vaksinasi ini. Pertama, dari beberapa minggu kemarin, Bupati Pamekasan sudah meluncing yang namanya Masjid Tangguh Bencana, di mana masjid ini diharapkan menjadi tempat menjadi tempat vaksinasi gratis dan juga menjadi tempat yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, bagi para jemaah yang ingin melakukan sholat, mungkin belum melakukan vaksin, bisa melakukan divaksin di Masjid Tangguh. Nah, usai meresmikan Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini, Bupati Pamekasan kemarin juga meluncing yang namanya Pondok Pesantren Tangguh Bencana COVID, dan pada hari ini bertepatan dengan momen bersamaan vaksinasi ini, Bupati Pamekasan juga meluncing Pasar Tangguh Bencana COVID. Jadi ada 3 item yang sudah diresmikan yang itu menjadi tempat kerumunan masyarakat ya. Nah, untuk klaster vaksinasi sendiri dari Pemkab Pamekasan juga berkolaborasi dengan pihak Dinkes Pamekasan dan juga Polres Pamekasan, yaitu menyasar sejumlah sekolah. Jadi sejumlah sekolah itu saat ini sedang dilakukan vaksinasi rekan Firda, karena di sini sudah dimulai yang namanya pembelajaran tatap muka. Karena berdasarkan zona peta sebaran COVID-19, Kabupaten Pamekasan sudah memasuki PPKM level 2, sehingga aktivitas belajar mengajar dan juga pariwisata juga sudah mulai dibuka. Begitu rekan Firda. Oh ya, tadi Guswanto Anda menjelaskan mengenai Ponpes Tangguh COVID-19. Bagaimana untuk prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh para santri dan masyarakat yang hendak masuk ke rumah ibadah dan juga ke Ponpes Tangguh COVID ini? Oke, prosedur yang harus dilakukan ya oleh masyarakat yang ingin masuk ke Pondok Pesantren Tangguh ini, baik wali santri yang hendak menjenguk anaknya. Yang pertama yang yang perlu diwajibkan yaitu memakai masker, itu sangat wajib. Dan di pintu masuk setiap pondok pesantren itu sudah disediakan yang namanya tempat cuci tangan khusus beserta adanya bilik sterilisasi. Namun sebelum mereka untuk masuk ke bilik sterilisasi, mereka terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya. Dan uniknya lagi rekan Firda, Pemkab Pamekasan itu juga melatih para santri ya untuk ikut andil dalam mencegah protokol kesehatan ini. Jadi semua petugasnya yang ada di pondok pesantren ini melibatkan dari keluarga pondok pesantren sendiri, baik dari santri, pengurus pondok pesantren, dan juga sebagian dari ustadz
yang mengajar di pondok pesantren ini juga terlibat. Jadi mereka juga diterapkan yang namanya protokol kesehatan yang sangat ketat, Firda. Begitu juga saat melakukan pembelajaran, baik juga saat ibadah, mereka diwajibkan menjaga jarak. Begitu, rekan Firda. Berarti penerapan 5M di sana sangat ketat begitu ya? Sangat ketat sekali, rekan Firda. Di sini sangat ketat lagi. Begitu juga saat mau masuk pasar ya. Jadi baik pedagang dan juga pengunjung itu sebelum masuk pasar, mereka itu diwajibkan masuk ke dalam bilik sterilisasi, wajib pakai masker, wajib cuci tangan. Kalau misalkan nggak mau mengikuti aturan, ya mohon maaf, pemerintah juga memiliki aturan yang cukup tegas. Ini semua demi kesehatan masyarakat ya, dan juga ingin mempercepat tercaparnya herd immunity tubuh bagi masyarakat. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Kuswanto juga melakukan wawancara dengan Kapolres Pamekasan AKBP Apip Ginanjar dan juga pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Mahrus Syafi dan juga Sekda Pamekasan Toto Hartono. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau untuk stok, kita di wilayah Kabupaten Pamekasan kita ada sekitar 1.000 dosis untuk per hari ini. Untuk per hari ini ada sekitar 1.000 dosis dan kita juga melaksanakan di beberapa pondok dan juga untuk beberapa sekolah supaya targetnya supaya bisa kita lampaui, karena memang hari ini target hanya 500 dan syukur alhamdulillah di pondok sini saja dengan warga sekitar dan juga keluarga dan sebagainya ini sudah menjadi target. Vaksinasi ini bagaimana tanggapannya Pak Yudi? Alhamdulillah, ya ini apa? Sangat baik dan pemerintah dalam proses aman halal. Siap. Pak Kiai, Pak Kapolres, dan Pak Kajari, kita mengingat lagi tujuan vaksin ya, diantaranya satu, mengurangi angka kesakitan, kedua, membentuk kekebalan kelompok, dan ketiga, agar secara struktur ekonomi dan sosial masyarakat bisa bertahan. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah sinergitas TNI Polri, kolaborasi dan masyarakat. Hari ini kita lihat bersama bahwa vaksinasi ini di samping lanjutan kita dari launching Pesantren Tangguh, ini juga hari ini kita lanjutkan bersama dengan program pemerintah pusat melakukan vaksinasi bersama di pesantren. Tentu ini upaya ini harus terus kita lakukan sampai dengan target kita tercapai. Target 70% dari jumlah penduduk kita tercapai. Itu. Kita beralih ke Medan, Saudara. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengeluarkan surat edaran tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Medan. Bobi mengatakan terdapat beberapa perubahan penerapan PPKM, yakni diperbolehkannya makan dan minum dengan waktu yang lebih lama. Selain itu, Bobi juga mengatakan dalam aturan PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 20 September, hajatan ataupun acara pernikahan sudah diperbolehkan dengan maksimal undangan sebanyak 30 orang. Terkait informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Medan. Ada Rehtin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rehtin. Halo rekan Dea, rekan Firda maksud saya. Rehtin, bisa Anda jelaskan bagaimana penerapan perpanjangan PPKM level 4 di Kota Medan saat ini? Baik Firda, jadi mulai 6 September 2021 kemarin, pemerintah Kota Medan resmi mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti peraturan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, yaitu mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Medan. Dan di Sumatera Utara sendiri, Kota Medan menjadi satu dari 3 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4 bersama dengan Pematang Siantar dan juga Madinah. Nah, di Kota Medan sendiri ada beberapa perubahan aturan dari PPKM level 4 yang diterapkan sebelum perpanjangan dari tanggal 6 sampai 20 September 2021 ini, yaitu diperbolehkannya makan di tempat atau dine-in di rumah makan dengan skala kecil, sedang maupun besar itu dengan waktu yang lebih lama. Jika awalnya diperbolehkan selama 20 menit, tapi sekarang sudah boleh selama 60 menit. Selain itu juga di Kota Medan sendiri, Pemko Medan telah memperbolehkan dilakukannya acara pernikahan dan juga hajatan dengan pembatasan peserta yaitu maksimal 30 orang dan juga tidak diperbolehkannya makan di lokasi hajatan.
Dan juga beberapa acara itu diperbolehkan dengan memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, begitu Firda. Lantas seperti apa respon dari pihak rumah makan sendiri menanggapi peraturan makan di tempat maksimal 1 jam atau 60 menit? Baik, pihak rumah makan yang sebenarnya dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Medan sebelum September 2021 itu tidak diperbolehkan untuk yang skala besar. Sebenarnya berdasarkan wawancara kami dengan beberapa pihak restoran itu mengaku senang karena di PPKM kali ini sudah diperbolehkan buka untuk yang restoran dengan skala besar. Tapi dengan pembatasan yang dilakukan oleh Pemko Medan yaitu makan di tempat lebih lama, yaitu waktu 1 jam, mereka juga menyambut dengan senang karena selama ini pihak pemerintah Kota Medan juga selalu mengimbau dan rutin memantau ke masing-masing restoran dan juga sesekali pihak dari pemerintah Kota Medan mengimbau untuk kepada pihak-pihak restoran untuk dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menyediakan tempat cuci tangan dan juga maksimal masing-masing meja di tempat makan tersebut hanya boleh dihuni paling banyak 2 orang. Begitu, Firda. Lantas, Rehtin, apa sanksi yang diberikan oleh pihak Pemkot Medan sendiri bagi pengunjung ataupun pemilik rumah makan yang melanggar peraturan ini? Baik, pemerintah Kota Medan sendiri dengan PPKM level 4 ini telah merubah aturan yang sebelumnya dilakukan, yaitu sebelumnya pemerintah Kota Medan itu melakukan penyekatan di 40 titik di Kota Medan. Sementara untuk PPKM perpanjangan ini, Pemko Medan telah merevisi aturan tersebut dengan melakukan pengawasan ke masing-masing restoran itu dengan melakukan swab antigen di lokasi bagi restoran yang melanggar protokol kesehatan seperti melebihi jam operasional yaitu jam 8 malam dan juga pemilik restoran yang menyediakan lokasi lebih dari total 25% dari kapasitas. Jadi petugas saat ini jika ada yang melanggar membiarkan pengunjung datang lebih dari 25% itu akan di swab antigen di lokasi dan nanti jika hasilnya reaktif, masing-masing dari pengunjung tersebut akan dibawa ke lokasi isolasi terpusat atau isoter di Kota Medan. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, terkait PPKM level 4 di Kota Medan. Berikut liputannya untuk Anda. Dari pemerintah provinsi dan kami pemerintah Kota Medan, penanganannya sama, caranya yang berbeda. Kenapa saya bilang penanganannya sudah jelas, ada 4 poin yang saya sudah sampaikan. Cara kita mendekati, karena ini kita PPKM ini mengajak masyarakat, kita mengajak masyarakat. Nah, yang kita ajak ini kan karakter masyarakatnya berbeda-beda. Caranya yang berbeda, tapi penanganannya itu sama. 4 hal itu nggak boleh ditawar-tawar lagi. Makanya bagaimana kita mengajak masyarakat membatasi mobilitas, bagaimana kita mengajak masyarakat mensosialisasi hari ini sudah boleh makan, minum di tempat maksimal 1 jam. Nah ini bagaimana kita mensosialisasikan, itu sudah ada aturannya semua. Bagaimana hari ini, sudah kemarin Medan juga sedang mengeluarkan perwal, karena itu diperbolehkan melakukan hajatan namun dibatasi. Saya sudah minta ke Dinas Pariwisata juga Dinas Kesehatan untuk bisa menyurati tempat-tempat gedung-gedung pertemuan, gedung-gedung yang biasa dipakai untuk acara perkawinan atau hajatan. Peraturan ini tolong disosialisasikan, jangan sampai ketika nanti ditemukan di lapangan ada yang bilang belum tahu tentang peraturan ini, itu aja. Jadi kita sosialisasikan. Caranya caranya sama, penerapannya yang berbeda karena karakteristik masyarakatnya berbeda-beda itu. Polres Minahasa Selatan menggelar razia pelanggaran lalu lintas kasat mata. Razia ini digelar di depan pos tertib lalu lintas Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bondang, Kabupaten Minsel pada Rabu 8 September kemarin. Sejumlah pelanggar lalu lintas terjaring dalam razia ini. Sasaran razia pelanggaran kasat mata ini yakni pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, sepeda motor yang menggunakan knalpot bising, serta muatan berlebih kendaraan angkutan umum. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Rulmantik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rulmantik. Halo rekan Firda, selamat siang.
Romantik, bisa Anda jelaskan di mana saja lokasi razia pelanggaran kasat mata yang dilakukan oleh Polres Minahasa Selatan ini? Dalam beberapa hari terakhir ini, Polres Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan razia pelanggaran lalu lintas kasat mata. Nah, lokasinya yang pertama ada di depan Polres Kabupaten Minahasa Selatan di Jalan Trans Sulawesi, dan yang kedua di depan pos tertib lalu lintas atau di depan kantor Samsat Amurang, dan yang ketiga di pusat kota Amurang. Nah, jadi ketiga tempat ini menjadi langganan tempat razia yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian Resort Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian, Firda. Lantas, Romantik, sejak kapan dan mengapa razia ini dilakukan oleh pihak Polres Minsel? Razia ini dilaksanakan sejak 3 bulan yang lalu. Nah, di saat pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Minahasa Selatan dan pemerintah melaksanakan PPKM, jadi ada pembatasan. Nah, di situ mulai terlihat banyak pelanggar lalu lintas di sepanjang jalan yang mengikuti Jalan Trans Sulawesi. Jadi ada banyak sekali pengguna jalan yang tidak menggunakan helm atau kendaraannya tidak dilengkapi dengan surat-surat. Ya, pokoknya ada banyak pelanggaran yang terjadi. Nah, ada juga Tribuners beberapa keluhan yang yang disampaikan oleh masyarakat kepada Polres Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, banyak warga yang mengeluh bahwa penggunaan knalpot bising atau knalpot racing itu sudah sangat mengganggu, dan bahkan di tempat-tempat ibadah kalau ada kendaraan yang lewat menggunakan knalpot bising, jemaat yang ada di dalam atau jemaah yang sedang melaksanakan ibadah di dalam tempat ibadah merasa sangat terganggu. Dan pernah juga rekan Firda, waktu Polres Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan upacara, nah di saat upacara itu ada beberapa kendaraan yang melewati depan Polres dengan menggunakan knalpot bising. Jadi hal itu benar-benar dirasakan sendiri oleh petugas kepolisian, bahkan Kapolres Kabupaten Minahasa Selatan sendiri. Demikian rekan Firda. Kemudian apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar, pengendara begitu? Nah, sanksi yang diberikan ada 2. Yang pertama, sanksi ringan, yaitu memperingatkan para pelanggar untuk tidak mengulangi pelanggaran yang dia lakukan. Misalnya tidak menggunakan helm atau tidak memakai helm. Ada juga sanksi berat, yaitu langsung ditilang. Jadi kendaraannya ditahan. Nah, kedua jenis sanksi ini dilihat dari pelanggarannya. Kalau tilang itu diberikan kepada pengguna kendaraan yang membawa kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Jadi kendaraan itu menjadi seperti kendaraan bodong. Nah, kalau ada pengendara yang menggunakan sepeda motor tetapi tidak menggunakan helm, itu hanya diberikan teguran oleh petugas kepolisian. Namun, dia tidak bisa membawa kendaraan itu melewati atau membawa kembali kendaraan yang ditahan sebelum dia mendapatkan helm untuk melanjutkan perjalanan. Demikian, Firda. Lantas, selain menindaklanjuti keluhan masyarakat, apa tujuan lain dari razia ini? Bisa Anda jelaskan lebih lengkap? Nah, menurut Kapolres Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Norman Sitindaon, bahwa operasi ini dilakukan untuk meminimalisasi kecelakaan yang mengakibatkan orang yang mengalami kecelakaan itu luka parah atau bahkan meninggal dunia. Sebab, rekan Firda, di Jalan Trans Sulawesi ini, ketika terjadi kecelakaan, persentase luka berat dan angka kematiannya cukup tinggi. Kalau dari data yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Minahasa Selatan, dalam 1 bulan itu rata-rata ada 4 kecelakaan yang terjadi kasus meninggal dunia, pengendaranya atau baik pengendara ataupun yang menumpang kendaraan tersebut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Manado Romantik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pusat perbelanjaan dan mal di Kota Madiun diperbolehkan untuk buka kembali setelah tutup lebih kurang 3 bulan. Keputusan ini diambil Wali Kota Madiun, Maidi, seiring turunnya penerapan PPKM Kota Madiun dari level 4 ke level 3. Nantinya akan ada aturan tertentu mengenai kapasitas mal hingga jam operasional yang harus dipatuhi pengunjung dan pengelola tenan.
Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Arif Chandra Sakti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofyan. Halo, rekan Firda. Sofyan, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pembukaan mal di Kota Madiun saat ini? Ya benar, Wali Kota Madiun memutuskan untuk membuka pusat perbelanjaan dan mal di Kota Madiun seiring turunnya PPKM level 4 jadi level 3 untuk Kota Pahlawan. Maksudnya untuk Kota Pecel. Ini pusat perbelanjaan sudah mulai buka dan pengunjung sudah mulai memadati pusat perbelanjaan mulai tanggal 7 September kemarin, Firda. Untuk pengunjung ini diwajibkan untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi dan harus sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama, Firda. Wali Kota Madiun juga mengingatkan agar pengunjung ini juga harus mematuhi protokol kesehatan, mulai menggunakan masker dan rajin mencuci tangan di pusat perbelanjaan tersebut, Firda. Lantas, bagaimana untuk komentar dari pengunjung atas pembukaan mal di Madiun ini? Pengunjung juga menyambut gembira dengan pembukaan mal di Kota Madiun ini, bahkan pengunjung ini bukan hanya dari Kota Madiun, tapi dari luar Kota Madiun, seperti dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi juga berbondong-bondong untuk ke pusat perbelanjaan di Kota Madiun. Namun cukup kesulitan, Firda, ketika harus masuk pusat perbelanjaan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kadangkala mereka banyak yang tidak tahu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini, sehingga saat sudah berada di depan pintu masuk kota di perbelanjaan, mereka harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Peduli Lindungi ini. Mereka juga mengeluhkan aplikasi Peduli Lindungi ini kadangkala lemot, Firda, sehingga harus menunggu cukup lama untuk bisa masuk ke pusat perbelanjaan, Firda. Lantas bagaimana untuk imbauan dari Wali Kota terkait pembukaan mal di Madiun ini? Untuk Wali Kota Madiun, Pak Maidi, juga mengimbau agar baik pengelola pusat perbelanjaan maupun pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan. Untuk pengunjung diwajibkan memakai masker dan sudah harus melakukan vaksin dosis pertama. Sedangkan untuk pengelola mal juga harus mematuhi untuk kuota pengunjung maksimal 50% dan harus tutup pada pukul 9 malam, Firda. Pengunjung juga diwajibkan untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk mal. Pak Maidi juga mengimbau kepada pengunjung ini jangan hanya tertib prokes pada saat ada satgas, Firda, tapi harus melakukan prokes 24 jam. Begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribuners. Tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan marketing dari Sun City Madiun. Berikut liputannya untuk Anda. Ini antusias banget untuk customer, tapi masih belum menunjukkan banyaknya pengunjung, masih belum. Cuman karena kita pembatasan kapasitas juga, karena setiap kali masuk mall kan juga ada standar-standarnya gitu kan. Jadi prokesnya harus tetap dijalankan, yaitu pakai masker, cuci tangan, cek suhu. Yang paling penting itu kan sekarang pakai aplikasi Peduli Lindungi. Ini kan mulai buka tanggal 7 kemarin, Bu, ya? Iya, untuk jumlah pengunjung seperti apa, Bu? Tanggal 7 sama tanggal 8 kemarin? Jumlah pengunjungnya cukup bagus. Cukup bagus gitu. Sekitar berapa, Bu? Satu hari kemarin, tanggal 7? Satu hari kemarin, tanggal 7, sudah mulai ada peningkatan yang biasanya di bawah 1.000, ini sudah di atas 2.000. Di atas 2.000, ya. Ini syaratnya apa, Bu, untuk pengunjung yang mau masuk ke Sun City ini? Syarat-syaratnya itu tadi, siap prokes, pakai masker yang jelas, mencuci tangan dulu, terus cek suhu badan, terus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, dan itu wajib. Ya, untuk tenan sendiri seperti apa, Bu? Udah buka 100% atau? Untuk tenan, alhamdulillah sampai saat ini sudah buka semuanya, dan kita juga ada brand baru juga, yaitu Selma, Informa, dan Susen. Ini buka sampai pukul berapa, Bu? Kita buka dari pukul 10 sampai pukul 9. Hari Senin sampai Minggu sama, Bu, ya? Iya, sama semua. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menjanjikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Teluk Limau, Dusun Mekarjaya, Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat terapung di pantai pada Selasa 7 September sore. Mayat yang diketahui bernama Amril, 17 tahun itu pertama kali ditemukan warga bernama Sapar sekira pukul 4 sore. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Pos Belitung. Ada Dede Suhendar yang akan memberikan laporannya langsung untuk Anda. Halo Dede. Ya, Firda. Dede, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penemuan sesosok mayat ini di pantai? Ya, baik, Firda. Untuk kronologi kejadian penemuan mayat ini terjadi pada hari Selasa kemarin ketika seorang nelayan hendak melaut sekitar pukul 4 sore melihat sosok jenazah yang mengapung sekitar 100 meter dari bibir pantai. Setelah menemukan jenazah tersebut, warga setempat yang mulai heboh menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi jenazah tersebut ke RSUD. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kronologi kejadian itu berawal pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 lalu. Korban Amril ini bersama rekannya sedang nongkrong sambil minum-minuman keras di sekitar pantai. Kemudian menjelang malam sekitar pukul 7, rombongan Amril ini bertemu dengan rombongan pemuda lainnya dan sempat terjadi cekcok berujung keributan. Namun setelah keributan usai, tiba-tiba korban justru berlari ke arah pantai yang diduga terseret arus hingga tenggelam. Begitu, Firda. Jadi lantas apakah ada mungkin kaitan keributan yang terjadi di sana dengan tenggelamnya korban ini? Ya, baik, Firda. Pasca penemuan jenazah Amril, pihak kepolisian langsung memanggil seluruh teman-teman korban maupun rombongan lainnya. Namun seluruh pemuda yang dimintai keterangan oleh polisi, mereka satu suara bahwa keributan sudah selesai sebelum korban ini berlari ke arah laut. Jadi ditambah dengan keterangan dokter hasil pemeriksaan jenazah, tidak ada ditemukan luka memar ataupun bekas sayatan di tubuh korban. Begitu, gitu. Jadi lantas kapan terakhir kali korban ini meninggalkan rumah dan hingga ditemukan tenggelam begitu? Ya, kebetulan pada saat penemuan jenazah pada hari Selasa sore itu kakek korban juga berada di lokasi yang memang sudah memiliki firasat bahwa cucunya ini meninggal dunia. Karena terakhir kakek ini bertemu cucunya itu pada hari Minggu siang yang meminta izin untuk keluar jalan-jalan bersama rekannya. Jadi semenjak Minggu siang itu korban sudah tidak lagi pulang ke rumah. Gitu. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami Dede juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian itu bermula ketika pada hari Minggu ada dua kelompok pemuda yang sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras di pantai. Dan memang benar di antara kedua kelompok pemuda tersebut ada cekcok mulut, ada ribut-ribut. Setelah itu si korban ini lari ke arah pantai. Setelah berlari ke arah pantai, tidak lama kemudian teman-teman korban ini ada mencari-cari si korban namun tidak ditemukan. Dan alhasil pada kemarin sore nelayan akan menemukan yang diduga adalah teman korban yang sedang nongkrong di daerah pantai tersebut. Bang, berarti untuk dari teman-teman korban tadi Bang, udah
melakukan itu bang? Nah, terkait dengan teman-teman korban yang ada ngumpul pada malam itu sudah kita minta keterangan dan mereka menyatakan memang benar kami pada hari Minggu ada ngumpul-ngumpul di daerah pantai Teluk Limau dan terjadi cekcok mulut. Pada saat itulah korban berlari ke arah pantai. Jadi tidak ada unsur pidana, Pak? Sementara ini berdasarkan keterangan dokter bahwa korban di tubuh korban tidak ditemukan adanya luka memar maupun luka sayatan akibat senjata tajam. Dari Belitung kita beralih ke Aceh, Saudara. Aksi penculikan terhadap siswi Min 1 Takengon Aceh Tengah tak hanya dilakukan sendiri oleh oknum tukang becak berinisial K 24 tahun, tetapi dibantu oleh sang istri berinisial W 18 tahun. Pasangan suami istri ini diduga sekongkol untuk membawa kabur korban N pada Senin 6 September sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sepulang sekolah, korban N bersama teman-temannya menumpang becak motor milik pelaku. Tetapi sepuas korban tinggal sendirian di becak yang ia tumpangi justru tidak diantar pulang. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Serabi News Indonesia. Ada Mahyadi yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Mahyadi. Halo, ya. Mahyadi, bisa Anda jelaskan kapan kejadian penculikan terhadap siswi Min 1 Takengon ini? Ya baik, dapat kami laporkan kronologis awal kejadian kasus penculikan terhadap siswi Min 1 Kota Takengon itu terjadi pada 6 September lalu, sekitar pukul 11. Pada saat itu korban berinisial N pulang bersama teman-temannya dari sekolah. Di depan sekolah ada beberapa becak motor yang menunggu. Tiba-tiba si korban menaiki salah satu becak, yaitu becak pelaku, bersama beberapa rekan sekolahnya, teman sekolahnya. Tetapi pada saat teman-teman sekolahnya duluan diantar ke rumahnya masing-masing, justru korban N tertinggal sendirian di becak. Pada saat korban tinggal sendirian, justru tidak diantar pulang ke rumahnya di mungkin hanya sekitar 1 kilometer dari sekolahnya. Justru si korban dibawa lari ke arah kawasan hutan yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Takengon. Nah, beberapa jam kemudian keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian langsung melakukan pencarian sekitar pukul 1 dini hari Selasa harinya, Selasa setelah esok harinya ditemukan becak motor pelaku di kawasan hutan, tapi orangnya tidak ada. Polisi langsung melakukan pengejaran pencarian secara maksimal beserta masyarakat. Akhirnya pada hari Selasa sekitar pukul 21 itu korban ditemukan, termasuk pelaku juga ditemukan dalam kondisi korban selamat, tetapi setelah dilakukan penangkapan ternyata tukang becak tersebut tidak bekerja sendirian, dia bekerja sama dengan istrinya. Istrinya yang berinisial W. Nah, setelah dilakukan penangkapan, pelaku sempat dihakimi massa pada saat itu, dan korban diamankan, sempat dirawat sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit RSUD Datu Baru Takengon karena mengalami trauma. Nah, untuk motif aksi penculikan ini, polisi khususnya dari Satreskrim Polres Aceh Tengah belum memberikan keterangan secara resmi karena masih dalam proses mencari keterangan dari para pelaku dan termasuk korban yang belum bisa dimintai keterangan. Gitu. Mahyadi, lantas berapa lama korban ini disandra atau diculik oleh pelaku sendiri dan berapa lama proses pengungkapan kasus penculikan ini? Proses lamanya korban disandra itu dari Senin dari jam 11.30 sampai dengan Selasa pukul 21 atau pukul 9 malam. Mungkin sekitar 1 harian lah begitu, dan proses pencariannya terbilang cukup cepat karena korban sempat dilarikan ke kawasan hutan. Nah, bahkan kasus ini sempat heboh di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, karena
kasus-kasus penculikan seperti ini bisa dikatakan beberapa tahun terakhir ini baru terjadi dan bahkan nyaris tidak pernah terjadi, gitu. Apalagi dilakukan oleh oknum tukang becak motor. Gitu. Ya. Lantas bagaimana untuk ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pelaku ini? Ancaman hukumannya sampai sejauh ini yang kita dapatkan dari informasi dari pihak kepolisian, pertama mungkin perlindungan anak ya, karena anak di bawah umur. Yang kedua kasus penculikan. Gitu. Baik, terima kasih wartawan dari Serambi News Indonesia, Mahyadi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Herianti Akiditio dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani observasi guna mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sialagan, ketika dikonfirmasi oleh awak media. Hisar mengatakan observasi ini bertujuan untuk memudahkan penyidik dalam memeriksa Herianti dalam persoalan yang kini harus dihadapinya. Sebab selama proses pemeriksaan terhadap Herianti, penyidik harus menghadapi kendala kesehatan dari pengusaha tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sumsel. Ada Sinta Anggraini yang akan memberikan laporannya langsung. Halo, Sinta. Ya, rekan Firda. Sinta, bisa Anda jelaskan secara rinci untuk apa Herianti Akiditio ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa, begitu? Baik, memang seperti yang diketahui bahwa Herianti, putri bungsu dari mendiang Akiditio, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani observasi seperti itu. Nah, dari keterangan dari pihak penyidik mengatakan bahwa observasi ini juga sebagai langkah lanjutan untuk kelanjutan dari proses hukum yang saat ini dihadapi oleh Herianti. Memang mengingat bahwa selama ini penyidik juga menghadapi sejumlah kendala, di mana kondisi Herianti selama melewati masa penyelidikan ini dikabarkan terus memburuk, sehingga diperlukan adanya pemeriksaan lanjutan. Seperti itu, Firda. Lantas, apakah observasi yang dilakukan terhadap Herianti ini masih ada kaitannya dengan kehebohan dugaan sumbangan fiktif senilai 2 triliun yang turut menyeret nama mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri ini? Baik, memang setelah dikonfirmasi dengan pihak penyidik bahwa memang ada kaitannya dengan kehebohan kasus tersebut, di mana selain kehebohan dari 2 triliun itu, juga Herianti saat ini juga terlibat dengan kasus hukum lain, di mana bahwa temannya yang bernama Dr. Siti Mirza juga melaporkan Herianti atas dugaan kasus penipuan senilai 2,5 miliar. Jadi pemeriksaan kejiwaan ini juga untuk mempermudah penyidikan, maksud kami pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap 2 kasus tersebut. Sinta, apakah saat ini sudah ada penjelasan dari pihak rumah sakit begitu terkait observasi yang dilakukan oleh Herianti? Baik, setelah dikonfirmasi kepada pihak rumah sakit juga, pihak rumah sakit memang masih belum bersedia memberikan tanggapan terkait keberadaan Herianti. Pihak rumah sakit sendiri berdalih bahwa memang data kerahasiaan pasien itu sudah diatur dalam undang-undang, sehingga pihak rumah sakit sendiri tidak bisa memberikan kepastian terkait dengan keberadaan Herianti. Hanya saja memang dari pihak rumah sakit sendiri mengatakan bahwa jika memang ada pasien yang diobservasi di rumah sakit sebagai tahap awal, itu minimal akan melewati masa selama 14 hari menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Seperti itu. Seperti apa update kasus Herianti yang kini ditangani oleh aparat kepolisian Polda Sumsel, Sinta? Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang Herianti ini terjerat dengan 2 kasus. Yang pertama adalah kasus dugaan dana fiktif sumbangan sebesar 2 triliun dan dugaan penipuan sebesar 2,5 miliar. Dan untuk update dari kedua kasus itu, penyidik mengatakan bahwa Herianti saat ini masih berstatus sebagai terperiksa saksi. Jadi memang belum ada penetapan tersangka untuk 2 kasus tersebut. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sialagan, dan juga Humas Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Iwan Andiantoro. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagaimana kita proses lidik dan pengumpulan alat bukti,
kita tentunya harus mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohani dari yang mau kita mintai keterangan, memastikan apakah dia layak dalam memberi keterangan. Makanya diperiksakan observasi kesehatan di rumah sakit. Karena secara jasmani juga beberapa kali kita periksa juga ada hambatan kesehatan. Mungkin itu saja. Mungkin butuh beberapa waktu untuk nanti kita dengar kesimpulan dari tim yang mengobservasi kesehatan yang bersangkutan. Apakah benar Pak, Saudara Herianti dibantalkan di sini atau diobservasi di sini Pak? Perlu kami sampaikan, jadi kami sebagai institusi pelayanan medis itu mempunyai aturan yang terkait dengan undang-undang. Ya. Tentu ini menyangkut ranah undang-undang kerahasiaan data medis bagi setiap pasien. Jadi terkait dengan ini, maka kami tidak punya kewenangan hukum untuk memberikan informasi terkait dengan si tersangka ini. Ya. Jadi ini bagian dari amanah kami, bagian dari kami untuk menjunjung kerahasiaan bagi setiap pasien yang kami rawat. Tim Fleet One Quick Response atau F1QR, Pos TNI Angkatan Laut Pangkal Balam melakukan penertiban aktivitas pertambangan di perairan Sampur dan Batu Belubang Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 8 September 2021. Sedikitnya 8 ponton hisap produksi atau PIP yang beroperasi di perairan tersebut ditertibkan. Hal itu menindaklanjuti keluhan dari masyarakat hingga nelayan sekitar yang merasa wilayah tangkap ikan hingga alur pelayaran mereka terganggu dengan aktivitas pertambangan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos ada Cepi Merlianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi. Halo Firda. Cepi, bisa Anda jelaskan mengapa tim F1QR Pos TNI AL Pangkal Balam ini melakukan penertiban aktivitas pertambangan di perairan Sampur maupun Batu Belubang? Ya, benar sekali. Seperti informasikan sebelumnya, memang tim F1QR Pos TNI Pangkal Balam melakukan penertiban aktivitas pertambangan di perairan Sampur maupun Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu kemarin. Penertiban ini sebagai upaya tindak lanjut dari TNI AL sendiri, menindaklanjuti dari aduan masyarakat sekitar karena maupun nelayan karena wilayah tersebut. Karena masyarakat maupun nelayan tersebut merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Padahal seperti yang diketahui, ke-8 PIP tersebut diduga telah keluar dari wilayah izin kerja dari IUP PT Timah sendiri. Begitu Firda. Dalam penertiban tersebut, CP, apakah ada barang bukti maupun penambang yang turut diamankan begitu? Barang bukti maupun penambang dalam penertiban tersebut tidak ada yang diamankan, akan tetapi untuk ke-8 PIP karena diduga melanggar tidak sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan, 8 PIP tersebut saat ini ditarik ke tepi pantai dan saat ini memang untuk aktivitas para pekerja maupun PIP tersebut belum boleh untuk beraktivitas kembali setelah selesai rapat koordinasi yang dilakukan hari ini. Begitu Firda. Setelah penertiban begitu, bagaimana dengan 8 PIP? Apakah tetap dipersilakan untuk tetap bekerja atau seperti apa informasinya? Baik, untuk 8 PIP tersebut saat ini memang masih berada di tepi pantai setelah diamankan kemarin. Memang untuk 8 PIP tersebut belum dipersilahkan kembali untuk bekerja, meskipun ada beberapa PIP dari 8 PIP tersebut memiliki SPK ataupun surat perizinan kerja di wilayah titik koordinat tersebut. Begitu Firda. CP, lantas apa tindak lanjut dari para penertiban yang dilakukan kemarin? Untuk tindak lanjut sendiri saat ini
dan Pos TNI AL mengatakan, yaitu Letkol Laut Puji mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti KSOP maupun nelayan, hingga kepala dusun, hingga pengawas pertambangan yang ada di lokasi tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya PIP tersebut bekerja sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan. Begitu Firda. Untuk saat ini juga kami terus mengupdate informasi terbaru terkait bagaimana keputusan selanjutnya terkait penerimaan yang dilakukan kemarin. Begitu Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Bangka Pos CP Mardianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Warga Lampung bernama Ical Sungkai mendirikan Nuwa Ical Art yang merupakan galeri tapis. Sejak pertama kali dibuka hingga saat ini, Nuwa Ical Art adalah galeri tapis yang menjual produk tapis dan turunannya dengan brand Ical Craft. Hal ini membuat produk-produk Ical Craft bisa digunakan mulai dari usia remaja hingga dewasa. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Roni Lodolaleng yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roni. Halo Mbak. Halo. Iya, halo Roni. Sorry Mbak, kok Roni Mbak? Oh ya, baik. Jelita Dini Kinanti, halo. Iya, halo Mbak. Jelita, Iya, bisa Anda jelaskan apa itu Ical Craft, apa saja produknya di sana? Iya, Mbak. Jadi Ical Craft ini adalah salah satu galeri tapis yang ada di Bandar Lampung. Jadi Nuwa Ical Art ini menjual menjual produk tapis berupa kain tapis dan turunannya yang diberi brand Ical Craft. Jadi Ical Craft ini ada dua jenis produk. Jadi ada produk yang homemade atau kerajinan tangan dan juga ada yang digital printing. Jadi dijualnya itu bukan hanya dalam bentuk kain tapi juga dalam bentuk turunannya, begitu. Jelita, lantas pada produk-produk Ical Craft ini apa saja yang mencerminkan bahwa produk tersebut kekinian dan dekat dengan anak muda begitu? Ya, nah ini menariknya dari Ical Craft ya, Kak Firda ya. Jadi Ical Craft ini dia memang sejak awal ada itu dia ingin membuat produk itu yang bukan hanya untuk orang dewasa saja, tapi juga ada remaja, tapi maksudnya dari usia remaja sampai orang tua itu juga bisa menggunakan produk dari Ical Craft. Nah, jadi itu di produk Ical Craft ini ada banyak banget turunan dari tapis, itu seperti ada atasan, kemudian ada dress, ada one set, gitu. Terus ada juga dalam bentuk tas, terus bahkan ada dalam bentuk casing handphone, gitu Kak Firda. Lantas Jelita, untuk pemasarannya sendiri seperti apa informasinya dan apakah hanya di lokal saja ataukah sudah keluar Lampung begitu? Ya, jadi di Ical Craft ini itu penjualannya itu bisa dibilang sudah seluruh Indonesia ya. Gitu. Itu karena Ical Craft ini bukan hanya menjual offline saja, yaitu ada di Jalan Singosari nomor 3 Enggal, tepatnya itu di seberang Easy Cafe, tapi juga dia menjual di marketplace Shopee dan juga di Instagram. Untuk omsetnya sendiri berapa kira-kira per bulan yang didapatkan oleh Ical sendiri? Saya sudah mencoba untuk menanyakan omset atau menanyakan jumlah penjualan, maaf itu katanya rahasia gitu. Tapi yang jelas itu penjualannya itu tetap stabil meskipun di tengah pandemi sekarang ini, Kak Firda. Karena Ical ini dia selalu berinovasi gitu dan dia juga selalu menggencarkan penjualan online-nya. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Lampung, Jelita Dini atas laporan Anda. Semoga selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Melihat lingkungan yang rusak akibat adanya aktivitas penambang pasir diduga ilegal, seorang pemuda berinisiatif untuk mengembalikan hutan bakau atau mangrove di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemuda tersebut bernama Pati Haryose, yang merupakan warga yang tinggal di kawasan Pasir Jambang,
Kelurahan Pasianantigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia juga merupakan pengelola lokasi konservasi penyu jambak Sea Turtle Camp Pokmasua, Samudra Pasir Jambak. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rezi. Iya, Firda. Rezi, bisa diceritakan terkait pembibitan mangrove yang dilakukan oleh pemuda ini? Iya, ini pemuda dari kawasan Pasir Jambak ya, Kelurahan Pasianantigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, di mana pemuda ini berinisiatif untuk mengembalikan kawasan yang sudah rusak karena galian atau karena penambangan pasir dahulunya, dan saat ini sedang melakukan pembibitan mangrove di kawasan Pasir Jambak. Dan saat ini mangrove ini ada usia 2 bulan dan ada yang masih baru untuk ditanami. Rezi, lantas bisa Anda jelaskan mengenai lokasinya dan juga alasan yang dilakukan, alasan dari Pati Haryose sendiri melakukan pembibitan ini untuk apa? Iya, berdasarkan wawancara kami dengan Pati Haryose, ya, dia mengatakan bahwa tujuan dari ini untuk mitigasi bencana dan juga untuk penghijauan kembali, karena saat ini mangrove di kawasan Pasir Jambak sudah tidak ada lagi karena sebelumnya karena ada penambangan pasir. Untuk kedepannya seperti apa nantinya yang dilakukan oleh pemuda ini, Rezi? Ya, tujuan dari pembibitan ini juga Pati Haryose berharap lingkungannya kembali hijau dan juga dijadikan objek wisata selanjutnya, yaitu objek wisata ekowisata gitu. Begitu, Firna. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan pengelola pembibitan mangrove Pati Haryose. Berikut liputannya untuk Anda. Kita adalah tempat pembibitan atau pembenihan mangrove jenis Rhizopora apiculata yang tujuannya kita nanti akan kita tanami di sekitar kawasan Payau ini untuk sebagai penahan intrusi air laut ya, dan pencegahan abrasi pantai juga dan erosi sungai juga. Jadi intinya adalah untuk mitigasi bencana, dan mudah-mudahan nanti juga akan berpotensi untuk kita bisa kembangkan menjadi ekowisata seperti ekopark seperti itu. Ini ada berapa jenis di sini, Bang? Kalau untuk yang kita bibitkan ini satu jenis saja, jenis Rhizopora apiculata. Ini umur berapa, Bang? Ini, Bang, udah atau saat ditanamkan umur berapa juga? Oh, ini kita ambil propagul, jadi sampai udah bisa tumbuh punya daun seperti ini, yang bisa ditanam ini sampai umur 2 bulan. Ini udah rata-rata udah 2 bulan, dan ada yang baru ditanam juga. Jadi secara bertahap kita tanam. Nanti juga penanamannya ke lahan penanaman nanti juga secara bertahap. Itu kenapa ditanam? Nah, kawasan ini dulunya kan bekas penambangan pasir ya, penambangan pasir ilegal yang sudah terlanjur rusak. Nah, jadi kita tanam mangrove sebagai rehabilitasi lingkungan. Pak, ini inisiatif sendiri atau gimana? Coba ceritakan, Pak. Ya, awalnya memang inisiatif kita sendiri untuk melakukan pembibitan karena kita memang menginginkan menciptakan sebuah ekowisata di sini, yaitu ekowisata konservasi penyu juga. Nah, kemudian sebuah mobil pickup bermuatan BBM terbakar ludes di Kelurahan Pukentobi, Wangian Bawa, Kecamatan Larantu, Kabupaten Flores Timur pada Minggu 5 September sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Mobil yang mengangkut BBM di tempat penampungan ikan atau TPI Amagarapati itu malah membawa keluar BBM dari kompleks TPI. Padahal sesuai aturan, BBM tersebut hanya dikhususkan bagi perahu-perahu nelayan yang berada di pelabuhan TPI. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang, ada Amar Ola yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amar. Halo Amar. Halo Amar, selamat siang. Baik ya, dan sahabat Tribunnews.
Amar, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian mobil pengangkut BBM ini terbakar? Baik, berdasarkan informasi yang saya gali di lapangan, kebakaran ini terjadi bermula dari sopir. Halo, Amar? Kronologi kejadian mobil pengangkut BBM ini terbakar. Tadi ada sedikit kendala sinyal di sana. Baik, berdasarkan hasil penelusuran saya di lapangan, kebakaran ini bermula dari sopir ambulans yang mengangkut BBM di tempat penyimpanan ikan, persisnya di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Mobil ini kemudian bergerak menuju arah timur, dan setibanya di lokasi kejadian, mobil ini mengalami kebakaran. Warga setempat sempat berusaha melakukan pemadaman, namun api yang menjalar hingga ke jerigen yang berisi BBM membuat warga membiarkan hingga mobil itu terbakar ludas. Begitu. Lantas apa penyebab terbakarnya mobil pengangkut BBM tersebut? Berdasarkan informasi yang saya gali di pihak kepolisian Polres Flores Timur, saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran mobil pick up yang bermuatan BBM itu. Berarti saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian terkait penyebab terbakarnya mobil pickup mengangkut BBM ini. Lantas Amar, apakah ada korban jiwa atau korban luka akibat kejadian ini? Baik, kejadian ini tidak menelan korban jiwa. Sang sopir ambulans tersebut juga dalam keadaan baik dan sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan dari keterangan dan dari hasil pemeriksaan terhadap sang sopir, mobil itu bermuatan 12 jerigen BBM jenis solar. Demikian. Amar, lantas sejauh ini bagaimana untuk hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait kejadian kebakaran ini? Halo, Amar? Halo, Dea. Ya. Amar, bisa Anda jelaskan sejauh ini bagaimana hasil dari penyelidikan pihak kepolisian terkait kejadian ini? Baik, ya, berdasarkan hasil konfirmasi saya dengan pihak Polres Flores Timur, sejauh ini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil pickup, dan dari hasil pengakuannya BBM sebanyak 12 jerigen ini hendak diantar ke rumah pemilik kapal. Meski demikian, polisi sampai detik ini belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik kapal. Demikian. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasihumas Polres Flores Timur, Ibda Anwar Sanusi. Berikut liputannya untuk Anda. Dari hasil yang kita dapat bahwa jumlah muatan solar tersebut adalah sebanyak 21 jerigen. Tujuan muatan daripada solarnya adalah dari TPI menuju ke pemilik kapal untuk menyalurkan BBM itu. BBM itu diambil dari TPI, Pak? Ya, keluar dari TPI dan akan disalurkan ke Ladau yang pemilik kapal, namun sampai di jalan sudah terbakar. Jadi untuk selanjutnya kami dari kepolisian unit Reskrim akan terus melakukan penyelidikan, akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Secara umum akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan penyebab sumber api dan sebagainya.
dan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dalam kebakaran tersebut. Untuk supir dan 1 dari 41 korban tewasnya akibat kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September dini hari berasal dari Kabupaten Serang, Banten, yakni Hermawan bin Nunung. Korban adalah warga Kampung Rancagede, Desa Babakan, Kecamatan Bandung. Camat Bandung, Subur Prianto membenarkan hal tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo Firda. Ya. Iya, halo. Tajudin, bisa Anda jelaskan mengenai informasi salah satu korban kebakaran di Lapas 1 Tangerang yang kabarnya berasal dari Serang ini? Baik, Firda. Menurut informasi yang diterima bahwa dari 41 korban yang terjadi pada kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, ada sekitar 3 korban yang berasal dari Kabupaten Serang, di mana salah satunya bernama Hermawan. Hermawan ini ketika diinformasikan bahwa dikonfirmasi salah satu camat, yakni benar bahwa Hermawan ini merupakan warga dari Kabupaten Serang yang berasal dari Kecamatan Bandung. Untuk informasinya sendiri bahwa Hermawan ini salah satu dari 3 yang beredar informasi bahwa di Kabupaten Serang ada 3 korban yang meninggal di Lapas Kelas 1 Tangerang. Lantas bisa Anda jelaskan terkait siapa sosok Hermawan dan apa kasus yang mengakibatkan dirinya dipenjara di lapas ini? Baik, untuk Hermawan sendiri aslinya beliau merupakan warga dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian dia menikah dengan salah satu warga dari Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Dia menikah dengan salah satu warga Kecamatan Bandung, dan dalam kasusnya sendiri dia sempat viral bahwa pada kejadian dia melakukan kasus pembunuhan, kejadian itu sekitar 2019, di mana kasus tersebut sempat viral lantaran Hermawan ini merupakan pelaku dari pembunuhan seorang anak, yang mana anak ini merupakan anak tirinya beliau gitu. Lantas bagaimana respons dari keluarga setelah mengetahui kabar meninggalnya Hermawan? Baik, menurut informasi yang diterima bahwa dikarenakan Hermawan ini dengan istri yang berada di Kecamatan Bandung sudah bercerai dan posisi beliau di penjara akibat dari kasus yang menjeranya, sehingga keluarga atau mantan keluarga yang berada di sini mereka enggan untuk menerima jasa dari Hermawan sendiri, sehingga dari pihak keluarga sendiri meminta agar dari pihak lapas atau dari pihak manapun agar tidak mengirimkan jasa dari Hermawan itu ke keluarga atau mantan keluarganya tersebut. Lantas bagaimana untuk informasi dari pihak rumah sakit mungkin atau dari pihak kepolisian terkait jenazah ini nantinya akan dibawa kemana? Menurut informasi dari pihak kecamatan sendiri, hingga saat ini belum ada informasi terkait dari pihak lapas ataupun rumah sakit yang berada di Tangerang, di mana apakah si jasad tersebut dibawa di Kecamatan Bandung atau akan dibawa ke keluarga aslinya yang berada di Jawa Barat. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Saksi bernama Ferdi Ananta dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Kuansing Mursini. Ferdi adalah mantan bendahara pengeluaran rutin Setdakap Kuansing yang dimintai oleh Mursini untuk berangkat ke Batam menyerahkan uang sebesar 500 juta rupiah kepada orang yang mengaku dari KPK. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Rizky Armanda yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan seperti apa keterangan
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Saksi bernama Ferdi Ananta dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Kwan Sing Mursini. Ferdi adalah saksi yang merupakan penggeledahan pengeluaran Jaksa Kwan Sing. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Saksi bernama Ferdi Ananta dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Kuansing Mursini. Ferdi adalah saksi, yakni mantan bendahara pengeluaran rutin Seddakap Kuansing. Ia diminta oleh Mursini untuk berangkat ke Batam menyerahkan uang sebesar 500 juta rupiah kepada orang yang mengaku dari KPK. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang sudah bersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan seperti apa keterangan dari saksi ini terkait penyerahan uang ke seseorang yang mengaku dari KPK dan atas perintah siapa? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa saksi bernama Ferdi Ananta yang merupakan mantan bendahara pengeluaran Seddakap Kabupaten Kuansing ini dihadirkan secara langsung sebagai saksi di persidangan Tipikor pada Rabu kemarin, di mana dalam kasus ini duduk sebagai terdakwa yakni mantan Bupati Kuansing bernama Mursini. Berdasarkan pengakuan Ferdi Ananta, dia memang pernah disuruh oleh mantan Bupati Kuansing Mursini untuk mengantarkan uang senilai 500 juta kepada seseorang yang mengaku dari KPK. Uang ini diantar langsung oleh Ferdi dari Kabupaten Kuansing menuju Kota Pekanbaru lalu terbang ke Batam. Sesampainya di sana, saksi Ferdi lalu menelpon seseorang yang mengaku dari KPK tersebut dan terjadilah serah terima uang di dalam mobil milik orang yang mengaku dari KPK itu. Uang senilai 500 juta ini sudah ditukarkan sebelumnya ke kurs dolar. Begitu rekan Firda. Rizky, apakah saksi ini yakin kalau uang tersebut diserahkan ke oknum pegawai KPK begitu? Ya, terkait hal ini memang sempat dikonfrontir oleh majelis hakim, di mana hakim mempertanyakan kepada saksi apa betul uang ini diserahkan kepada oknum pegawai KPK, yakni yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dari keterangan saksi dia mengaku tidak mengetahui pasti, dia hanya tahu bahwa uang itu untuk seseorang yang berasal dari KPK. Tidak dijelaskan KPK yang dimaksud apakah sebuah instansi atau seperti apa. Dan saksi juga tidak mengetahui pasti orang yang datang menjemput uang tersebut. Begitu rekan Firda. Lantas Rizky, apakah ada aliran uang lainnya atas perintah terdakwa Bupati Kuansing Mursini ini? Ya, dari fakta persidangan sementara terungkap selain kepada seseorang yang mengaku dari KPK, aliran dananya juga ada kepada sejumlah anggota dewan di Kabupaten Kuansing dan juga untuk salah satu organisasi perkumpulan kedaerahan begitu yang dibiayai pertemuannya oleh mantan Bupati Kuansing Mursini. Lantas Rizky, terkait persidangan ini rencananya berapa orang saksi yang dihadirkan JPU? Ya, total saksi yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum rencananya berjumlah 20 orang. Di antaranya 5 orang terpidana terkait kasus yang sama, lalu juga
rencananya akan dihadirkan Bupati Kuansing saat ini, Andi Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Kuansing saat dugaan rasuah terjadi. Begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 truk kontainer yang mengalami kecelakaan di Jalan Yosudarso, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Rabu 8 September berhasil dievakuasi menggunakan mobil perusahaan milik salah satu kontainer tersebut. Peristiwa itu sempat membuat warga dan pengendara heboh dan hingga memadati lokasi kejadian. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng yang sudah tersambung bersama kami. Halo, Roni. Ya, selamat siang, Firda. Roni, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian tabrakan 3 kontainer ini? Baik, Firda dan juga Tribuners, tepatnya pada hari Rabu, 8 September 2021, sekitar pukul 11.30, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 3 truk kontainer, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Salah satu saksi mata bernama Damri saat ditemui Tribun Batam menceritakan jika kontainer tersebut datang dari tiga jalur berbeda, yakni dari jalur arah Bea Cukai, Pelabuhan Batu Ampar, dan juga dari jalur Seraya Atas. Menurut Damri, awal terjadinya kecelakaan tersebut yakni truk kontainer dari arah Seraya menabrak salah satu kontainer dari arah Bea Cukai dan selanjutnya menabrak salah satu kontainer lainnya dari arah Pelabuhan Batu Ampar. Dugaan sementara truk kontainer dari arah Seraya Atas mengalami remblong sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dielakkan lagi. Roni, lantas bagaimana dengan kondisi sopir dan apakah ada korban jiwa begitu? Ya, Firda, dari pantauan Tribun Batam di lapangan, untuk ketiga sopir usai tabrakan mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki dan tangan. Hingga saat ini, ketiga sopir tersebut masih ditangani oleh tim kesehatan di salah satu rumah sakit di Kota Batam. Untuk peristiwa ini dilaporkan tidak ada kejadian jiwa ataupun korban jiwa, begitu, Firda. Baik, kemudian bagaimana kondisi mobil truk kontainer dan saat ini apakah sudah diamankan di mana? Baik, dari hasil pengamatan kami di lapangan, terlihat 2 dari 3 kontainer tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan, seperti ringsek bodinya, serta pecah kaca utama, dan beberapa kerusakan berat lainnya. Sedangkan satu truk lainnya hanya mengalami kerusakan yang ringan saja, begitu. Ketiga kontainer juga sudah berhasil dievakuasi oleh beberapa mobil derek dibantu oleh pihak kepolisian, dan saat ini sudah diamankan ke sebuah bengkel untuk dilakukan proses perbaikan lebih lanjut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Batam, Roni Lodolaleng, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firdana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!